A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala habibina habibil alamin. Abil Qasimi Mustafa Muhammad wa ali tayyibin at-tahirin ma'sumin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akrimni binuril fahmi. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatik wa anshur alaina khazaina ulumik birahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kita sebelum sebelum kita lanjutkan. Jadi jadi apa yang kita sudah pelajari yaitu diusahakan untuk diamalkan ya nanti. Jadi mengamalkan itu akan akan membantu kita. Jadi untuk memahami hal-hal berikutnya. Jadi barang siapa yang mengamalkan apa yang diketahui, Allah akan memberikan ilmu apa yang belum diketahui. Itu menurut hadis ya. Jadi yang pertama ada beberapa manfaat ilmu. Yang pertama, ilmu itu akan menjadi cahaya yang menerangi hati kita dan akan menjadi sebab untuk datangnya atau untuk bisa menerima ilmu-ilmu berikutnya ya. Tapi itu akan lebih ini kalau diamalkan. Jadi diingat bahwa yang sudah dipelajari, jadi terutama mungkin tafhim ya, khusyuk itu coba dibenarkan ya. Jadi usahakan setiap sholat itu dilakukan dengan tenang, dengan khusyuk seperti yang sudah diajarkan, bahwa juga itu ditafhimkan apa-apa yang zikir-zikir dalam sholat atau zikir-zikir yang lain atau dalam Al-Quran itu ditafhimkan dalam hati kita ya, didektekan dalam hati kita sehingga hati kita pelan-pelan bisa menerima apa yang yang ada di dalam zikir-zikir tadi itu ya. Terus ya, jadi juga perlu diingat bahwa ilmu ini kalau tidak diamalkan, atau apalagi kalau sengaja belajar ilmu untuk tidak diamalkan, itu mungkin akan menjadi masalah ya. Jadi akan bisa jadi dia menambah hijab. Artinya kalau bisa menambah hijab atau menambah ego ya, menambah ya gitulah. Jadi ilmu kadang bisa menambah ego seorang itu menjadi lebih tinggi, merasa lebih punya kelebihan dibanding dengan orang-orang yang berilmu dan seterusnya, dan itu adalah hijab ya. Jadi oleh karena itu kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan buku Adabus Shalah ini memang sifatnya adalah buku praktis ya, dia anjuran-anjuran dan merupakan obat praktis untuk diamalkan dan difatafakuri sehingga menjadi bagian yang eksistensial dari diri kita ya. Ya, mengingatkan lagi kalau air itu adalah rahmat, ini juga enggak mudah ya. Jadi ternyata memang untuk orang bisa berzikir, misalkan katakanlah baca sholawat, nah ternyata memang tidak mudah orang untuk katakanlah baca sholawat secara
rutin atau bagaimana ya, karena ya memang kita dengar misalkan hadis bahwa kira-kira ya artinya barang siapa yang merasa banyak dosa terus kemudian merasa tidak ya sulit untuk menghapus dosa, maka bisa dengan sholawat. Yang kita tahu itu, tapi kadang-kadang mengamalkan sholawat itu sulit ya. Kenapa ya? Karena mungkin kita merasa ya gitu, mungkin tentang tentang ujub, tentang kibir itu belum kita kita tanamkan baik-baik dalam hati kita, sehingga kebutuhan kita akan sholawat itu mungkin kurang, perasaan butuh itu kurang, dan itu menjadikan kita itu berat mengamalkan ya hal-hal yang sebetulnya dihancurkan dan hal-hal yang lain. Jadi penting untuk merasa bahwa ya, jadi memang akhlak ini ya, ini bukan akhlak ya, jadi akhlak itu memang harus diamalkan secara kayak integral gitu ya. Ya tapi memang untuk bisa itu memang harus pelan-pelan ya, sedikit-sedikit, memang perlu waktu. Jadi memang memang kita kan diberi waktu. Jadi waktu ini yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kita gunakan sebaik-baiknya untuk memperbaiki batin kita. Ya, jadi sekarang ini sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah itu katanya ya 40 hari ya, 30 hari bulan Dzulqa'dah dan 10 ditambah 10 hari bulan Dzulhijjah. Ini adalah 40 hari yang katanya itu, yang menurut ya Ustaz Abbasi itu disebut 40 hari ketika Nabi Musa alaihissalam kalimullah yang melakukan riyadhah 40 hari. Dan setelah melakukan riyadhah 40 hari itu, setelah itu Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 40 hari ini ya kalau bisa digunakan yang dari hari-hari yang tersisa dari 40 hari ini digunakan untuk menerapkan sifat-sifat baru atau melakukan amalan-amalan atau menghindari sifat-sifat yang tidak bagus ya, sehingga bulan Dzulqa'dah ini merupakan salah satu bulan haram ya. Jadi ada 3 bulan haram yang berdekatan dan 1 bulan haram yang misah ya. Yang berdekatan ini adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Jadi ya dalam mazhabul bait waktu-waktu itu memang ada itunya ya, ada kekhususannya ya, khususnya. Jadi waktu-waktu tertentu di ya punya amalan-amalan tertentu. Dan salah satu amalan ini adalah salat taubat 4 rakaat pada hari Minggu di bulan Dzulqa'dah ini. Ya, terus kita kembali sedikit ya ke hadis mengenai Nabi Adam itu ya. Ini penjelasannya kemarin agak kurang lengkap. Jadi ya mungkin dulu sudah ya barangkali dijelaskan bahwa dosa Nabi Adam. Jadi ini hadis dari Imam Ridho ya. Kenapa jadi ada jadi ini dari Imam Ridho. Wa innama wujiba atau diwajibkan atas untuk membasuh wajah, 2 tangan dan kepala dan 2 kaki ya, ini dalam wudu ya. Jadi ya ini yang dilanggar oleh Nabi Adam, yang dosa, katakanlah dosa dalam tanda petik Nabi Adam ini adalah bukan dosa kayak melanggar syariat seperti orang-orang biasa. Jadi
dosa ini adalah sifatnya jadi Nabi Adam turun dari kesatuan kepada kasroh. Jadi ini dari keadaan tauhid fillah, katanya begitu ya. Kemudian melihat keragaman yang ada di alam lahir. Jadi ini dosa katanya yang sifatnya alami, merupakan keniscayaan dari manusia yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala ya ketika diciptakan dari fitrah yang suci, dan kemudian ya sebenarnya seperti kita lahir dari fitrah yang suci yang harus berhubungan dengan alam materi ya, atau alam keragaman. Jadi ini kalau orang turun ini dari alam ini adalah semacam kayak turun derajat gitu, yang tadinya tauhidnya itu sempurna, terus kemudian perhatiannya cuma pada Allah SWT, tapi karena melihat ini itu terus ya akhirnya ada perhatian ke alam lain. Nah, jadi di sini kalau orang itu sampai ya ketika di alam materi ini tenggelam dalam alam materi dan lalai dari alam tanda kutip alam ilahi, dan tidak memperhatikan atau lalai dalam keesaan. Jadi ini adalah merupakan asal dari dosa. Jadi lepasnya perhatian dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah awal dari dosa. Jadi dosa Nabi Adam ini adalah dosa, kira-kira dosa tawajuh. Jadi sekedar perhatian aja yang tadinya 100% kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi ya kira-kira ya sejatinya yang tawajuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kemudian tawajuh pada keragaman tapi katanya keragaman yang dilihat Nabi Adam itu, yang dihadapi Nabi Adam itu bukan keragaman dalam bentuk fisik atau materi, tapi ini keragaman dalam asma. Jadi katanya dari tauhid. Jadi kita bukan seperti kita jadi melihat asma Allah itu kan banyak ya. Nah, itu juga keragaman. Jadi salah satu bentuk ketidaksempurnaan manusia. Jadi kalau orang-orang memang yang yang melakukan suluk, jadi ya dia berjuang dari tahap-tahap dari alam materi ke melepaskan diri dari dosa-dosa syariat di alam materi, terus kemudian naik ke sifat, dari sifat naik ke asma, dari asma naik ke zat. Ya, jadi itu seperti itu ya. Jadi kalau dosa para wali itu adalah dosa ya, jadi para wali mungkin dalam jadi dia masih perlu mensucikan dirinya. Jadi dari sifat, misalnya kalau orang sudah merasa bahwa sudah sudah memahami, sudah menginternalisasi sifat-sifat Allah dalam dirinya, terus kemudian dia menuju asma, dan dari asma masih ada yang berjuang menuju zat. Ya. Oke, ya kira-kira seperti itu ya. Ya kita terus kayaknya ini saya juga nggak mau bicara itu terlalu jauh ya. Terus kemudian juga mengenai
eh, mengenai pengantar di husul ya, pengantar di bagian mandi janabah. Yaqulu ahlul ma'rifah annal janabah hiyal khuruj an watanil ubudiyah. Jadi janabah itu adalah keluar dari makom kehambaan ya. Jadi keluar dari makom hambaan itu kira-kira ya, kalau kita misalkan di lingkungan raja ya, kemudian ya kita masih dianggap katakanlah pegawainya atau bawahannya. Nah, kalau orang melakukan janabah itu dia ya seolah-olah jadi dia keluar kayak gitu, keluar dari ruangan khusus itu dan di tempat di luar lingkungan lingkungan raja itu. Jadi dia tidak boleh ikut makan misalkan, kira-kira begitu ya. Ya, jadi jadi itu menjadi sebab kenapa misalkan ketika orang hadas akbar itu banyak larangan ya. Misalkan makan aja mungkin sampai makro, misalnya tidur juga makro. Jadi tidak boleh sholat, tidak boleh apalagi puasa misalkan. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya mandi besar ya, dan betapa memang bedanya antara orang punya hadas besar dan orang yang sudah mandi besar ya. Jadi di sini mandi besar itu merupakan syarat untuk memasuki atau menjadi hamba Allah secara lahir ya, dan tentunya secara batin ya. Jadi ini adalah menerangkan kira-kira kesucian batin yang berhubungan dengan hadas akbar. Jadi usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan berhasil ya, tidak akan diterima tanpa mandi dari hadas akbar. Di betapapun kita jungkir balik apa segala macam, itu tidak akan ada manfaatnya tanpa membersihkan diri hari hadas akbar. Jadi ya pernah ada video itu mengenai ya seorang yang mualaf ya, tadinya ya masih ya saat itu dia masih belum mualaf ya, susah mendekatkan diri pada Allah SWT, nggak bisa. Jadi ya mau gimana juga komunikasinya itu dengan Allah itu agak terputus, nggak lancar. Kegelisahan itu meliputi dirinya ya, kira-kira begitu ya. Jadi memang jalan yang diberikan oleh Rasulullah itu memang jalannya memang seperti itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia bersyahadat, nah itu perasaan itu lega gitu, kita jadi seolah-olah beban itu tiba-tiba hilang gitu ya. Tawajuh itu fokus lah ya, tawajuh fokus memusatkan perhatian, fokusnya. Jadi ini buku akhlak ya, jadi ini bukan buku fikih. Jadi kalau orang tawajuh pada Allah Subhanahu wa taala itu bukan berarti tidak melakukan kewajiban-kewajiban, misalkan mencari nafkah gitu, bekerja ya, melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai suami atau istri atau anggota masyarakat atau yang lain. Itu enggak. Jadi tawajuh dalam hati ya.
Jadi akhlak ini adalah domainnya hati. Kalau fikih, kalau tingkah laku lahir itu domainnya fikih. Ya, jadi yang kita bicarakan ini tidak mengharuskan kita untuk melalaikan kewajiban-kewajiban yang sifatnya lahiriah atau fikih ya. Ya, jadi orang justru kalau orang ini hatinya bersih, batinnya bersih, itu akan lebih bersemangat ya, lebih mudah, lebih enteng untuk melakukan hal-hal yang sifatnya lahiriah itu. Hal-hal yang sifatnya kewajiban-kewajiban yang sifatnya lahiriah itu menjadi lebih mudah. Jadi sebagaimana para imam diriwayatkan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan lahiriahnya. Jadi jadi itu betapa pentingnya mandi besar ya. Jadi seperti tadi itu, jadi para arifat mengatakan jika seorang itu dalam keadaan janabah, dia itu keluar dari ubudiyah, jadi bukan lagi hamba Allah ya, keluar dari waton itu tanah air ya, ubudiyah, wadahulu fi gharbiyah, dan masuk kepada alam gharbiyah, daerah gharbiyah, daerah asing. Wa idharur rububiyah ini ternyata wa idharur rububiyah ternyata menambahkan merasa punya bisa, rububiyah itu artinya mengatur ya, mendidik. Jadi merasa punya punya peran, merasa punya sesuatu untuk mengatur ini itu ya. Ya, jadi egonya keluar. Kalau orang itu tidak mandi besar. Dan wada'wa ya, atau wadawi maniyah ya. Dan man itu karunia ya. Jadi merasa punya karunia, jadi bisa memberi sesuatu gitu ya, dalam level yang ekstrim itu ya, seperti yang dikatakan oleh Fir'aun, anna rabbukumul a'la. Rabbul itu katanya itu, kata Ustaz Abbasi, Rabb itu di situ bukan dalam arti Tuhan yang disembah, tapi dalam arti punya segala sesuatu yang untuk mengatur manusia, mengatur orang-orang di bawahnya. Ya, jadi jadi orang jadi merasa punya sesuatu dan lupa bahwa segala kemuliaan itu adalah, segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wadakhulu ya. Ada fi gharbiyah, dan masuk fi hududil maula, jadi merasa menjadi tuannya. Wa tasafu biwasfil sayyidah, dan mensifati dirinya dengan sifat-sifat ketuanan ya. Dan wal husru litahril min hadhil qadarah, dan usul itu merupakan cara ya untuk membersihkan diri dari sifat-sifat kotoran-kotoran ini ya. Wa tarfi bit taksir, dan mengakui kekurangan ya. Ini termasuk juga wudu ya. Jadi jadi kalau orang kalau kita kalau kita mau membersihkan menghilangkan hal-hal seperti ini, maka sering-seringlah wudu gitu ya.
Jadi untuk membersihkan itu merasa punya sesuatu, merasa punya sesuatu yang diperlukan orang, merasa bisa mengatur orang, punya ilmu, punya kekuatan, itu mengklaim rububiyah. Jadi egonya dominan kalau sudah agak ekstrim dan merasa bahwa pusat pusat perhatian orang-orang ya, mengatur segalanya, yaitu yang dimaksud di sini. Jadi merasa bahwa dia adalah yang paling penting di antara orang-orang. Jadi terus kemudian wasyihati sayyidah wal husni tadhim tadi ya. Waqad dzakara ba'dul masyayikh fi dhamin asyarat mi'atan khamsina halan. Jadi dan disebutkan dalam sebagian dalam suatu dari masyayikh. Ini kata Ustaz Abbasi, ini adalah dari Ibnu Arabi. Ada 150 ya. Fi dhamni asyarat khusus dalam pasal ke-10 katanya dari kitab Futuhat Al-Makkiyah ya. Jadi ada 150 kotoran dalam batin manusia yang harus disucikan. Jadi ini terus wasali tadhir minha, dan ini la buddha dan lil abdi asalik litadhiri minha, dan para penempuh jalan salik itu adalah la buddha, harus untuk mensucikan ini dari fil hal husli fil khali wal husri bi rajai aghlabiya au kulliha ilal izzati wal jabarut wal kibriya nafsi wa hubbin nafsi wa rusya. Ya, jadi intinya orang itu harus membersihkan kotoran-kotoran ego, ya, ujub, kibir, hambatan-hambatan dalam beribadah, itu semuanya karena ego ya. Jadi di sini ada inniyah dan ananiyah kalau dalam teks ini ya, di sebelah mana ya. Inniyah itu dari kata inni, sesungguhnya aku kan ya. Ini terus dibendakan menjadi inniyah, atau dari ana, aku ya, terus dibendakan menjadi ananiyah. Mana sih? Itu artinya sama kira-kira ego ya. Jadi ya orang harus mengakui kekurangannya ya, sebagaimana dalam filsafat itu. Jadi filsafat itu hampir sepanjang sepanjang topiknya itu kan itu memahamkan bahwa kita ini adalah wujud fakir dan Allah itu adalah wujud mutlak. Nah itu secara rasional. Nah secara akhlak ya ini membersihkan diri dari itu sampai mengakui ya, sampai kita dengan mendekatkan diri dengan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara seperti itu ya. Jadi mengkurangnya dan menisbatkan segala kebaikan kepada Allah, dan dengan itu orang bisa menjadi lebih
baik ya. Jadi mencintai ego itu merupakan berhala yang paling besar. Jadi kalau manusia mau menghancurkan berhala itu, yaitu tadi mencintai dirinya sendiri dan menganggap dirinya sebagai pusat dari segala, itu adalah dia akan selamat dari masalah. Nah, kalau ini tidak beres, dia masih punya masalah dengan egonya itu, dia tidak akan bisa meraih apapun, gitu kata Ustaz Abbasi ya. Dan ya kalau merasa masih harus misalkan meraih sesuatu, menambah apa yang dia miliki dan seterusnya, itu akan menyebabkan dia terjatuh dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi sekali lagi ini akhlak ya. Ini ada akhlak, artinya orang misalkan ketika misalkan bekerja ya harus menata niatnya ini ya, jangan sampai bekerja ini atau mencari ilmu misalkan ya, belajar atau mengajar terjebak dalam ini, dalam dalam ego ini ya. Jadi hadis janabah waqad dzakara ba'dul masyayikh tadi udah. Yaqulu katib hadil awraq ya. Kemudian imam berkata, katib penulis lembaran-lembaran ini ya, al jinabah hiyal fana'u fi tabiyah. Jadi jinabah itu adalah fana dalam tabiyah ya. Fana dalam alam materi ya. Bayangkan orang itu kira-kira kalau orang jinabah itu kan begitu. Jadi fana dalam alam materi ya. Kalau yang udah nikah nih tahu ya mestinya apa yang dimaksud fana dalam alam materi ya. Kalau ghaflah anil ya, yang dimaksud fana dalam alam materi ya, seperti orang keasikan ya, jadi seperti orang berkompetisi bola atau apa, terus kemudian juara, kira-kira seperti itulah ya. Mudah mencapai, jadi setelah berkompetisi yang keras akhirnya mencapai segala apa yang diinginkan ya, kira-kira itu fana dalam alam materi itu, kira-kira seperti itulah. Nah itu orang perlu mandi untuk membersihkan itu ya. Ya sudah, itu jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu pandangan imam. Dan ghaflah anil rohaniyah, dan lalai dari rohaniyah, wal ghayatul qaswa, dan tujuan yang tertinggi likamalil, untuk kesempurnaan lil kamal ya, sultanul hayawaniyah wal bahimiyah. Ini yang mana bahimiyah ini. Dan dakwatu khuli fil asfala safilin, dan masuk dalam asfala safilin. Wal husul huwa tadhiri min hadhil khati'ah. Jadi dan usul adalah mensucikan diri dari khati'ah. Jadi jadi kebalikan dari kalau orang janabah itu fana dalam alam materi. Kalau orang tauhidnya sempurna itu fana dalam
Allah Subhanahu wa taala dalam zat. Kira-kira seperti itu ya. Dan fana dalam materi itu adalah asfala safirin, dan sebaliknya jadi kesempurnaan itu adalah fana dalam fillah ya. Dan kembali dari situ kita bisa paham kenapa hal-hal yang ibadah-ibadah tertentu itu terlarang bagi orang yang punya janabah. Jadi ini juga pentingnya belajar fikih yang benar ya untuk bersuci, baik janabah, mandi besar maupun wudu. Ya. Jadi puncak perjalanan spiritual tadi fana fillah ya, di mana dia tidak melihat kecuali al-haq subhanahu wa ta'ala. Jadi ini, tapi ya ini bagi kita, atau ini sekedar omongan ya. Ya kira-kira begitulah ya, kita bisa membayangkan itu ya, ini sekedar paling enggak untuk pemahaman kepada kita bagaimana hal-hal ya, sedikit latar belakang mengenai rahasia-rahasia wudu dan ghusl ya. Ya, jadi ini juga barangkali katanya ini merupakan tafsiran dari 7 langit dan 7 bumi ya. Salah satu takwil, bukan tafsir, salah satu takwil dari 7 langit dan 7 bumi. Jadi kalau 7 langit itu kesempurnaan yang dirasih oleh manusia ya. Mulai dari akal itu level pertama dari manusia. Jadi kalau orang itu akal secara rasional ya, punya ilmu rasional itu baru sedikit naik dari level hewan ya, level bahimia tadi itu. Terus kalau dia sudah rasional tadi itu, hal-hal yang rasional yang benar ya, yang baik syariat maupun rasional kayak filsafat begitu, masuk dalam kolbnya, hatinya, nah itu naik ke kolb. Nah kalau itu sampai mengkristal betul dan seterusnya, itu naik ke roh ya, jadi roh. Dan hal-hal seperti itu kalau lanjut nah itu katanya itu 7 lapis kesempurnaan. Dan sebagaimana dia bisa naik, manusia itu bisa turun sampai 7 lapisan yang paling rendah, paling bawah, di mana seorang tenggelam dalam tabiat ini, dan urusannya semuanya urusan duniawi, dan jadi batinnya jadi gelap dan lalai dari al-haq subhanahu wa ta'ala. Ya gelap ya, tadi itu gelisah ya, seperti yang kita dengar dari menurut cerita-cerita orang-orang mu'alaf itu ya, bagaimana mereka begitu gelap ketika masih masih itu. Jadi orang nggak tahu apa yang dilakukan ya, tenggelam, benar-benar tenggelam. Tiap hari yang dilakukan ya seperti itu ya, maksiat segala macam begitu, yang kita bilang maksiat ya, bagi mereka mungkin itu nggak tahu bagaimana harus keluar dari setiap hari narkoba yang gitu-gitu. Ya kira-kira begitu ya. Nah untuk orang bisa keluar dari seperti itu ya, setelah syahadat ya, mungkin mandi ya, nanti akan dengan segera. Tapi itu mungkin
setelah seperti itu dia merasakan kelegaan, itu harus dijaga. Ya, harus dijaga, tidak boleh ya karena nanti itu mungkin masih masih belum sampai ke dalam, jadi nanti mungkin dia harus disiplin untuk itu ya, untuk ini. Jadi oleh karena itu kita jadi untuk bisa sampai katakanlah hatinya menerima dikir-dikir tadi itu, menerima tafhim dan seterusnya, ya saya kira ya semua orang mungkin harus berlatih. Ya kira-kira itu dulu ya dari buku ini. Ada komen? Berarti misalnya untuk mobil kan senang ya. Nah itu berarti cara menghilangkan rasa senang yang berlebihan itu mau wudu nah gampangan itu. Gimana? Ganggu. Suaranya biar. Tuku mobil. Tuku mobil. Misalnya tuku mobil. Berarti kan rasa senang terhadap dunia kan. Ya itu berarti cara menghilangkannya itu mau wudu nah Mas. Ngono berarti apa? Iya, salah satu caranya itu ketika mau beli mobil itu wudu. Dan ya ketika mau naik mobil pokoknya itu wudu. Jadi sering-sering wudu. Jadi memang orang tua harus sering-sering wudu. Jadi yang tak rasakan itu ya. Berarti kayak saya gini nih, yang kerjanya itu banyak menilai orang ya, menilai mahasiswa, menilai kerjaan-kerjaan orang, mengevaluasi kerjaan orang. Ini bahaya kalau nggak wudu. Kayaknya itu gampang tiba-tiba kayak marah aja gitu, terus memberikan penilaian yang buruk gitu. Itu kan bahaya. Kalau misalkan itu cuma dosen, bayangkan kalau itu hakim misalkan, atau auditor misalkan, atau engineer. Jadi memang penting untuk menjaga wudu ya. Supaya yaitu terhindar dari hal-hal seperti itu, mengurangi lah ya paling enggak ya, kita akan sepertinya akan lebih mudah waspada ya. Kalau itu jadi merasa sebagai hamba, tidak merasa sebagai tuan, itu memang cara yang paling ya begitu memang caranya. Orang itu harus merasa sebagai fakir ya, hamba, jadi dimana perbuatannya harus bertanggung jawabkan. Atau dokter atau apapun ya semua orang kan akhirnya lebih suka jadi profesional kan ya. Atau kalau petani gitu, petani ya mungkin perlu juga supaya ketika menanam bisa sabar, masak ya sama, makan bodoh. Jadi apapun urusan kita penting untuk menjaga wudu. Ya alhamdulillah kita dikaruniai dengan cara wudu yang mudah ya, nggak harus berbasa-basa. Jadi dengan beberapa cawek air sudah cukup, nggak harus berbasa-basa. Ya kalau misalkan lagi masuk angin apa biasanya sih, walaupun nanti itu batal lagi, itu sudah lebih baik ketimbang tidak wudu sama sekali ya. Nanti kalau repot ditambah tayamum atau apa. Oke ya.
misalkan tawajuhnya itu pada dunia, terus dia lebih mudah cari dunia, enggak juga cari duit misalkan. Jadi orang lebih mudah cari duit justru kalau tawajuhnya itu pada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengalamannya. Ya, pasal ketiga ya. Ini pasal ini juga mengkonfirmasi lagi-lagi mengkonfirmasi kefakiran ya. Kefakiran mahiyah atau wujud mungkin di hadapan wujud mutlak ya, di hadapan sebab dari segala sebab. Pasal ketiga ya, fi wujubil ma'lul inda wujudil illati tamah ya, tentang keniscayaan akibat saat sebab sempurnanya ada atau sebab lengkapnya ya, sebab tamahnya ada. Jadi kalau sebab tamah ada itu tidak perlu menunggu lagi, maka akibat itu akan langsung ada. Jadi dan wujubi wujud illah inda wujudil ma'lul, dan keniscayaan wujud dan keniscayaannya wujudil illah dan keniscayaan adanya sebab ketika maklul sudah wujud. Jadi ya ini sih mungkin enggak terlalu sulit untuk dipahami ya, tapi kita perlu diingatkan lagi beberapa hal ya. Idza kanatil illatu tamah mawjudatan wajaba wujudu ma'luliha ya. Ketika sebab tamah itu ada sebab lengkap ya, bukan ya, artinya lengkap itu lebih tepat ya ketimbang sempurna. Tamah, ketika sebab tamah itu ada, maka maklul itu atau akibat itu menjadi wajib ada. Wa illa, kalau tidak demikian, jaza adamihi ma'na wujudiyah, maka ya, jadi kalau tidak demikian wa illa, dan jika tidak ya jaza adamihi, maka tidak demikian maka akibat bisa tidak ada, wa adamihi akibat, maka jaza adamihi ya, maka akibat bisa tidak ada ma'a wujudiyah, padahal sebab sudah ada ya, sebab tamah sudah ada ya. Walazimuhu takakul, dan lazimnya dan konsekuensinya tahakkukul adamil ma'lul li adamil illah min duni illah, dan kalau demikian maka berarti ketiadaan akibat karena keadaan sebab atau tanpa sebab ya. Jadi bisa jadi kalau demikian maka terjadi dan ini adalah dan lazimnya adalah ketiadaan akibat oleh ketiadaan sebabnya ya. Ini lazim dari ini ya. Lazim ini selesai di sini, dan lazim dari ini adalah kalau ini selesai, dan
ini berarti kira-kira seperti itu ya. Kalau akibatnya tiada, maka sebabnya juga tidak ada. Gitu ya. Ya. Terus wa idza kana al-ma'lulul mawjudan. Dan jika maklul itu maujud ya. Dan jika akibat itu ada. Ini tadi sempurna. Jadi kalau sebab ada, maka akibat akan ada ya. Kalau ilah tambah ada, maka akibat akan ada. Dan kalau akibat tidak ada, berarti sebabnya juga tidak ada. Jadi nggak ada cerita kebetulan itu ya. Gitu. Kebetulan itu nggak pasti ada sebab. Jadi nggak ada sesuatu kebetulan. Jadi teori evolusi, nggak tahu itu teori evolusi ya. Yang sepertinya itu banyak bergantung pada kebetulan, itu kalau menurut filsafat itu batil gitu ya. Nggak benar. Yang nggak benar bahwa akibat mutasi yang kayak acak terus kemudian ini enggak, semuanya itu by design ya, walaupun bisa jadi melewati semacam kayak evolusi gitu ya, tapi kejadiannya itu pasti tidak kebetulan. Wa idza kana al-ma'lul mawjudan, dan jika sebabnya ada, wajibat wujudil illah. Ini tadi gimana ya? Dan jika akibatnya ada, wajibah wujudil illah, maka wajib sebabnya ada. Wa illa khari jaza adamiha ma'a wujudil ma'lul. Dan jika ini tadi sudah ya kayaknya. Waqad taqaddama. Oh ini sudah ya. Ini kayaknya ini udah nih. Mulainya dari sini ya. Ini kayaknya tadi wa idza kana ini. Dan jika ma'lul maujud wajib wujudil illah. Dan jika enggak, ini kayaknya yang baru ya. Dan jika maklul maujud, maka wajib wujudnya sebab ya. Wa illa jaza, kalau tidak demikian maka jaza adamiha ma'a wujudil maklul. Maka kalau tidak demikian sebab akibat itu tidak ada, atau sebab maklul itu hu ya, yang ilah itu hak, karena ilah pakai ta. Wa illa, dan jadinya majaza adami ilah, kalau tidak demikian maka bisa terjadi ketiadaan sebab karena wujudil maklul ya, padahal akibatnya ada. Ya, ini sebaliknya ya. Jadi kalau maklulnya ada, pasti sebabnya ada. Tadi yang alinea pertama, kalau sebabnya ada, akibatnya ada. Nah ini kalau akibatnya ada, sebabnya juga ada. Gitu. Jadi ini bolak-balik. Ya, kalau tidak demikian maka bisa terjadi adanya sebab yang tidak menghasilkan akibat. Itu enggak bisa. Jadi kalau ada sebab pasti ada akibat. Waqad taqaddama annal illata sawaun kanat tamatan aw naqisatan yalzimu min adamiha wa adamil ma'lul. Dan sudah disebutkan pada pasal sebelumnya ya, bahwa
sama aja apakah dia sebab tamah atau naqisoh, yalzimu min adamiha wa adamil ma'lul. Jadi sudah disebutkan, jadi kalau ilahnya itu tamatan atau naqisotan, yalzimu min adamiha adamil ma'lul. Jadi kalau sebab tamah tidak ada atau sebab nakisnya tidak ada, maka akibat tidak ada. Ya, jadi ini pentingnya juga bahwa kita itu untuk mencapai tujuan itu memastikan bahwa sebab-sebabnya itu tamah ya. Jadi kalau tidak tamah nggak kejadian. Jadi misalkan ya tadi itu misalkan mau suluk, ya sebab tamahnya itu sebabnya itu dilakukan ya dengan sempurna syarat-syaratnya itu, karena syaratnya kan bukan banyak. Misalkan pakaian harus bersih, air harus muka harus suci, pakaian harus suci misalkan, dan seterusnya yang banyak syarat itu, syarat-syarat fikih. Nah itu harus sebab tamahnya itu harus dipenuhi untuk orang itu bisa. Nah makanya orang itu berlatih karena sebabnya itu sempurna ya. Sebenarnya karena sebabnya itu banyak ya, nanti diperbaiki sedikit-sedikit ya. Jadi orang untuk untuk suluk ini ibadah yang punya tujuan ya, punya target, punya target untuk maju itu suluk. Kalau asal sholat itu asal itu ibadah ya, itu mungkin ibadah dalam pengertian umum ya, ibadah dalam pengertian ya sehari-hari ya. Tapi kalau suluk itu seperti orang berlatih gym itu kira-kira seperti itu. Jadi ada tujuannya, ada ada program-program, ada gitu. Itu suluk. Nah itu harus dilakukan dengan menata tadi itu sebab-sebabnya yang diperlukan sehingga menjadi sebab tamah ya. Sebab tamah yang itu tentunya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi harus ada sebab muidah kita, dan ada sebab fa'iliyah ya. Sebab ini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa, jadi tetap aja itu bergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu bukan berarti terus menang-menang, enggak gitu. Allah Subhanahu wa taala kan bukan zat yang suka iseng atau suka jahil atau kan gitu, bukan gitu. Jadi kalau orang serius Allah akan bantu ya, jangan terus kan sebabnya sempurna, ribet segala macam, terus kayak protes pada Allah Subhanahu wa taala, terus mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala itu kayak kita ya. Nah itu makanya pemahaman itu jadi termasuk memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu ya, memang pemahaman orang itu ya berbeda-beda ya. Ya memang Tuhannya sama, tapi mungkin orang yang yang sudah tinggi makomnya memahami Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya itu ya kasih sayang, itu kasih sayang benar ya, bukan kayak kita mungkin ya memahami kasih sayang Allah itu kadang-kadang masih kita membuat kita itu masih suka kayak protes. Ya, jadi itu semua tadi itu perlu berlatih juga tawasul. Mohon ihdinas siratal mustaqim itu benar-benar diresapi ya ketika sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi termasuk pemikirannya itu pemikiran yang orang-orang yang mustaqim, jangan siratal Makanya itu sholat ini perlu dilakukan secara
terus menerus. Bukan orang-orang yang sesat, mungkin tidak sesat itu artinya ya tadi itu. Jadi mungkin orang tidak sengaja tidak sengaja berbuat atau tidak sengaja melakukan kesalahan, tapi karena ini itu ya, orang sesat, tersesat, pengen benar tapi nggak dapat. Oke ya. Terus wa min huna yadharu anal ma'lul la yanfaku. Dan jelaslah wa min huna, dan dari itu ya, huna itu yadharu, jelas, anal ma'lul la yanfaku wujuduhu anil wujudil illah. Dan jelas bahwa wujud akibat itu tidak akan terpisah dari wujud sebab ya. Ini wujud kita ini yang faku terpisah ini bisa jadi secara waktu atau secara wujud ya. Secara waktu ya, misalkan mana yang lebih dulu wujudnya, matahari atau cahayanya. Kan begitu ada matahari ada cahayanya, nggak terpisah dari waktu. Jadi kapan ciptaan ini ada? Ya begitu Allah ada. Gitu. Itu secara waktu. Secara secara wujud, apakah misalkan cahaya matahari terlepas nggak dari matahari? Ya kita ini misalkan terpisah nggak dari Allah Subhanahu wa taala, ya tetap dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak bisa dibilang Tuhan. Begitu. Ya gimana ya, begitulah. Tidak terpisah. Wujud kita itu tidak bisa lepas dari wujud Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ini sekali lagi juga. Jadi kalau kita punya masalah itu, jadi sebetulnya ya kita dalam lingkungan Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan khawatir bahwa Allah tidak tahu. Ya tadi ini omongan ya. Ya apakah bukan berarti kapan udah beres, enggak. Ya ini ya pokoknya itu omongan itu benar ya. Kira-kira begitu. Kama anal illatu tamah la yanfaku anil ma'lul, sebagaimana juga illah tamah itu tidak terpisah dari ma'luliha. Ya tapi secara rasional kita tahu mana sebab mana akibat. Makanya sebab akibat ini rasional sifatnya, tidak empirik, tidak tidak didapatkan dari hasil pengamatan. Nggak bisa orang mengamati terus bisa tanpa rasional ya. Terus bisa tanpa rasionalisasi terus bisa memahami sebab akibat dari suatu kejadian. Kenapa ya? Karena memang nggak bisa dipisahkan antara sebab dan akibat. Secara indera. Secara indera nggak bisa dipisahkan, tapi secara rasional bisa kita pahami mana sebab mana akibat. Ya. Ya mungkin sampai di sini dulu atau mau diteruskan? Mau nanya dulu. Udah capek sih. Udah terlalu lama ngomong. Mau nanya. Ya nanti ininya dibagi ya. Ada komen? Mau nanya. Ya. Ya gimana Mbak? Oh. Ya. Tadi kalau ada ya karena sebab dan kalau ada akibat, maka sebabnya ada. Itu pasti ada sebab. Ya.
maka dari itu kebetulan tidak mungkin tuh maksudnya gimana? Kebetulan kan kita suka bilang kebetulan, oh kebetulan begini, kebetulan begitu. Jadi kebetulan kan seolah-olah ada akibat tanpa sebab kan. Tapi Nah, ya pokoknya kalau kebetulan itu dipahami sebagai ada akibat tanpa sebab, itu keliru. Mungkin kalau dipahami sebagai apa ya, akibat tapi kita tidak melakukan sebabnya, ya itu bolehlah kebetulan. Ya, tapi kalau kebetulan itu dipahami sebagai apa, ada akibat tanpa sebab, itu keliru. yang akibat cuman nggak ada niat. Ya mungkin kita melakukan atau orang lain melakukan sebagai sebab gitu ya. Terus akibatnya terus kita terima. Nah itu kan, itu ya kalau kebetulan kita anggap begitu ya iya benar. Tapi kalau kebetulan itu dipahami sebagai ada akibat tanpa sebab, itu keliru. Ya. Udah ya, cukup. Kita tutup dengan doa faraj. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma kun li walikal hajati minil hasan. Salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi sa'ati wa fi kulli sa'ah. Waliyan wa hafidha wa qaidan wa nasira wa dalilan wa aina. Hatta tuskinahu ardhoka ta'an wa tumatti'ahu fiha tawila birahmati ya rahman rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afu minkum.